Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Ya. Hari ini hujan ya, cuma kan walaupun hujan semangat kita tetap ada ya, supaya kita bisa belajar pada hari ini. Hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ada 2 orang yang tidak hadir, Pak. 2 orang, siapa itu yang tidak hadir? Ada keterangannya apa? Sakit atau sakit? Semoga mereka berdua sehat ya, supaya bisa mengikuti pelajaran hari ini ya. Ya, insyaallah materi pada hari ini kita bisa terima dengan baik. Oleh karena itu saya mohon untuk ketua kelas untuk membaca doa sebelum kita mulai belajar pada hari ini. Ketua kelas silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini adalah kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kalau ada yang materi-materi lain selain akuntansi tolong disingkirkan dan tolong jaga kebersihan ya. HP tolong dinonaktifkan saja ya. Inaktifkan. Sudah? Sebelum kita mulai, kita kalau ada yang suka ingin menyanyikan lagu nasional, satu lagu saja supaya lebih semangat kita belajar hari ini. Lagu Indonesia Raya, coba silakan. Oke, silakan. Lagu apa? Lagu dari Sabang sampai Merauke. Boleh? Oke, silakan. Mulai. Berjajah pulau, oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Pada hari ini Pak Guru akan memberikan materi kepada adik-adik semua, yaitu materinya tentang neraca saldo setelah penutupan. Adapun materi yang ini materinya neraca saldo setelah penutupan. Kompetensi dasar yang kita harus punya atau kita mampu, yaitu yang pertama menjelaskan pemrosesan neraca saldo setelah penutupan, dan kedua memproses neraca saldo setelah penutupan. Itu kompetensi dasar. Jadi adik-adik semua sini diharapkan setelah belajar ini bisa menguasai atau bisa menyusun sebuah neraca saldo setelah penutupan. Itu kompetensi dasarnya. Terus tujuan indikator ya, ini indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu kita harus belajar tentang pengertian neraca saldo setelah penutupan. Kedua, pemrosesan neraca saldo setelah penutupan. Ketiga, membuat neraca saldo setelah penutupan. Jadi hasil dari semuanya ini, dari indikator ini adalah kita harus menghasilkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa? Yang kita harus capai adalah ini. Membuat neraca saldo setelah penutupan. Jadi diharapkan adik-adik semua bisa membuat neraca saldo setelah penutupan. Saya pindah sini ya. Soalnya terhalang terus kalian. Oke.
Nah, jadi dalam belajar materi ini neraca saldo setelah penutupan ada penilaian yang saya berikan sama kalian. Jadi diharapkan materi pembelajaran pada hari ini yang saya katakan tadi yaitu neraca saldo setelah penutupan. Sebelum kita masuk di materi neraca saldo setelah penutupan, materi minggu lalu apa yang saya ajarkan sama kalian? Jurnal penutup. Iya, jurnal Penutup. yang nomor 1 ya, jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini yang nomor 2 ini hanya sebagai perantara untuk kita memposting, untuk kita melakukan memposting ke neraca saldo setelah penutupan. Mengapa ada nomor 2 di tengah-tengah itu? Itu sebagai alat kita untuk apa? Jurnal penutup. Fungsinya apa? Ya berdiri, coba berdiri, coba. Siapa nama? Ya. Bagaimana? Jurnal penutup apa fungsinya? Baca saya, baca. Baca silakan, depan. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Iya. Itu fungsinya jurnal penutup ya, masih ingat ya? Oke, alhamdulillah kalau kita masih ingat. Jadi kita pindah. Ya, ini alur neraca saldo setelah penutupan. Alur ini akan yang kita lalui untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan. Di mana pada materi-materi sebelumnya yang pertama itu untuk menyusunkan saldo-saldo yang sebenarnya, ya kan? Terus jurnal penutup tadi yang teman kalian sebutkan tadi. Ya kan? Dia memberikan untuk menutup akun-akun nominal. Oke? Setelah itu maka akan diposting seluruhnya, ketiga kegiatan di atas akan diposting ke buku besar. Setelah diposting maka saldo-saldo yang ada di buku besar masuk di neraca saldo setelah penutupan. Di mana neraca saldo setelah penutupan itu adalah daftar yang memuat semua perkiraan real beserta saldonya setelah dilakukan penutupan pada buku besar. Ya? Karena itu rekening nominal tadi kan ditutup tadi itu hanya sebagai rekening sementara. Oke? Itu tujuannya. Ada yang ingin bertanya? Bertanya ada? Ada ya? Oke, bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk dalam membuat neraca saldo setelah penutupan. Ada nama perusahaan. PT Angin Ribut, PT Angin Kencang, apa gitu, PT ya? Itu DP nama perusahaan. Terus seperti ini. Ini ada yang suka saya bagikan dan KPD coba kalian atur sesuai dengan kelompok. Coba kalian bantu.
Oke. Kelompok 3 mana maju? Maju saja. Sudah paham semuanya? Paham? Oke. Kalau sudah paham semuanya, sudah bertanya, saya memberikan kesempatan bagi siapa yang memberikan kesimpulan, saya akan memberikan. Oke, sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Rajapan. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan sebuah kesimpulan dalam diskusi hari ini. Yaitu kesimpulannya Jangan dengar ya. Kesimpulannya. dalam kegiatan diskusi sangat membantu peserta didik untuk menjawab RKPD yang disediakan, serta keaktifan dan antusiasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Oke. Yang lain ada? Yang lain ada tambahkan? Oke, jadi Pak Guru simpulkan dari ketiga kalimat tadi, di mana neraca saldo setelah penutupan ini dibuat pada akhir periode, di mana di dalam neraca saldo setelah penutupan ini terdapat hanya akun-akun balik. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa ya. Kita berdoa, silahkan kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada sesi ini, marilah kita berdoa. Sudah mulai. Alhamdulillah. Semoga kita ketemu minggu depan ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan, karena pada saat ini adalah masa pandemi ya. Aku pakai masker tadi cuma tangan ngaburi dan bicaranya kok buka masker supaya kalian lebih jelas mendengarnya. Jangan lupa setelah pulang di rumah cuci tangan ya, ganti pakaian, mandi dan beristirahat. Jangan lupa kita jaga jarak ya, pakai masker dan apa lagi? Mencuci. Oke, terima kasih dari saya. Kita akan ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.